Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kelima, para pemegang bendera dalam perang Mu'tah. Al-Kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mengantar surat kepada pemimpin Busro. Di tengah perjalanan, utusan beliau dihadang dan dipenggal lehernya oleh musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat murka. Beliau menghimpun pasukan hingga berjumlah 3.000 orang. Mula-mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin dan pemegang bendera perang. Kemudian beliau bersabda, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Setelah bersiap-siap, berangkatlah mereka hingga berhenti di daerah Mu'an yang terletak di wilayah negeri Syam. Pasukan muslimin mendengar berita Heraklius atau sang kaisar Romawi membawa 100.000 pasukan Romawi ditambah sekutunya dari Lahem, Juzam, Balqin, Bahro, dan Bali sebanyak 100.000 pasukan. Maka pasukan muslimin tinggal di Mu'an selama 2 malam. Mereka bermusyawarah. Mereka memutuskan untuk mengirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan jumlah mereka. Pendapat ini langsung ditentang oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau memberi semangat kepada pasukan muslimin. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai dalam perjalanan ini? Sebenarnya justru sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang karena jumlah banyak dan kekuatan. Kita tidak memerangi mereka kecuali karena membela agama ini. Dengan ini Allah akan memuliakan kita. Maka berangkatlah. Karena di sana hanya ada 1 dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Nasihat ini membuat pasukan muslimin semakin bertambah yakin. Maka berangkatlah mereka ke Mu'tah dan bersiap-siap untuk bertempur. Mereka terbagi dalam 2 kelompok. Sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah, sedangkan sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik. Maka mulailah 3.000 pasukan muslimin bergerak menyerbu 200.000 pasukan musuh. Pertama kali, bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah. Dia memimpin dengan gagah berani. Tak seorang pun dari pasukan muslimin yang mampu menandingi keberaniannya. Zaid terus bertempur hingga terkena tombak lawan. Ia pun roboh dan terjerembab ke tanah. Zaid bin Harithah gugur sebagai syuhada. Kemudian bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia pun bertempur dengan gagah berani. Ia terus bergerak maju. Pertempuran semakin seru hingga Ja'far bin Abi Thalib terlempar dari atas kudanya. Ja'far lalu menyembelih kudanya. Ia tetap melanjutkan pertempuran hingga tangan kanannya putus karena terkena senjata lawan. Bendera pun dialihkan ke tangan kirinya. Kemudian ia pun maju dan terus bertempur hingga tangan kirinya putus tertebas senjata lawan. Lalu bendera itu ia dekap dengan kedua lengan. Atasnya yang masih tersisa, ia terus berusaha untuk mengibarkan bendera hingga gugur sebagai syuhada. Pada saat itu dia berumur 33 tahun. Sebelum gugur, seorang prajurit Romawi membabatkan pedangnya ke tubuh Ja'far bin Abi Thalib hingga tubuhnya terbelah 2. Karena itulah, maka Allah menganugerahinya 2 sayap di surga. Ja'far bisa terbang kemana saja dia suka. Karenanya dia dijuluki At-Tayyar atau penerbang, dan Dzul Janahain atau pemilik 2 sayap. Selanjutnya bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, sang pemilik bait-bait syair. Ia maju ke depan dengan menaiki kudanya sambil melantunkan syair-syair. Kemudian dia turun dari punggung kudanya dan segera mengambil pedangnya. Abdullah bin Rawahah maju dan bertempur dengan gagah berani pula. Namun akhirnya ia gugur sebagai syuhada. Dengan demikian, ketika pemimpin yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya gugur sebagai syuhada. Pada saat itu ada seorang dari Bani Ajlan maju dan mengambil bendera. Dia adalah Sabit bin Arqam. Dia berseru, wahai kaum muslimin, angkatlah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Maka mereka berkata, engkau saja. Sabit bin Arqam menjawab, aku tidak sanggup. Kemudian pasukan muslim menuju Khalid bin Walid untuk memimpin perang. Khalid bin Walid segera mengambil bendera dan bertempur dengan gagah berani sampai-sampai ada 9 pedang yang patah di tangannya. Akhirnya tinggal 1 pedang lebar dari Yaman yang tersisa. Dalam peperangan itu, Khalid bin Walid menunjukkan kepiawaiannya dalam siasat perang.
Ia juga piawai dalam mengatur pasukan muslimin agar tidak jatuh pada keadaan yang lebih parah. Karena menghindar dari cengkeraman pasukan Romawi tidaklah mudah. Esok harinya, Khalid bin Walid membuat siasat perang. Ia mengubah pola pasukan. Pasukan yang ada di belakang dialihkan ke depan, dan pasukan yang ada di sebelah kiri dialihkan ke sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya. Dengan pengalihan ini, musuh mengira pasukan muslimin mendapat bala bantuan. Pasukan Romawi mulai dibayangi ketakutan. Akhirnya pasukan Romawi tidak berani mengejar pasukan muslimin. Mereka pulang ke negerinya. Dengan demikian, pasukan muslimin selamat hingga kembali ke Madinah. Sumber Ar-Rahiqul Maktum. Wallahu a'lam.